حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dengan 4 golongan manusia, kelompok manusia yang pada hari kiamat masuk ke dalam syurga tanpa melalui hisab, tanpa adanya pemeriksaan, yaitu yaumil mizan, hari pertimbangan. Di dalam riwayat ada beberapa golongan manusia yang pada hari kiamat langsung masuk ke dalam syurga bighairi hisab, tidak adanya hisab. Di antara lain sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin 'inda babil jannah bighairi ru'yatil hisabi wal azab." Apabila tiba hari kiamat, maka didatangkanlah 4 golongan manusia di sisi pintu syurga tanpa mengalami hisab dan azab. Al-awwalul alimul ladzi amila bi'ilmi. Yang pertama, orang alim, ulama-ulama yang mengamalkan akan ilmunya. Wasani al-hajjul ladzi hajja bighairi amalil fasad. Yang kedua, orang yang menunaikan haji dengan tanpa adanya riya, benar-benar karena lillahi ta'ala. Wa thalithu syahidul ladzi qutila fil ma'rakah. Yang ketiga, pahlawan syahid yang terbunuh di medan perang di dalam membela agama Allah. Warabi'u as-sakhiyul ladzi iktasaba malan halala wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya. Dan yang keempat, orang yang dermawan yang mencari harta yang halal lalu membelanjakannya, menginfakkannya di atas jalan Allah tanpa adanya riya. Fayunazi'u ba'dhum ba'dhan lidukhulil jannati awwala. Lalu mereka 4 golongan tersebut berebut satu sama lain untuk memasuki syurga terlebih dahulu. Fayursilullahu ta'ala ala Jibril liyahkuma bainahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutus malaikat Jibril untuk mengadili 4 golongan tersebut, untuk memutuskan 4 golongan tersebut siapa yang berhak terlebih dulu masuk ke dalam syurga. Malaikat Jibril menanyakan yang pertama kepada pahlawan syahid. Bertanya malaikat Jibril, apakah yang telah engkau lakukan di dunia sehingga engkau ingin masuki ke dalam syurga terlebih dahulu? Golongan syahid tersebut menjawab, qutiltu fil ma'rakati liridha'illahi ta'ala. Wahai malaikat Jibril, kami telah terbunuh di medan perang demi mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kami syahid di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu mimman sami'ta thawaba syahid. Kemudian malaikat Jibril menanyakan, dari siapa kamu mendengar pahala orang yang syahid? Dari siapa kamu mendengar kelebihan-kelebihan yang Allah berikan bagi para syuhada-syuhada? Golongan syuhada tersebut menjawab, wahai malaikat Jibril, kami mendengar di dalam dunia tentang fadilah syahid, yaitu dari ulama-ulama. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada golongan syuhada tersebut, ihfazil adaba la yuqaddim ala muallimik. Wahai para syuhada,
peliharalah kesopananmu, peliharalah adabmu, janganlah engkau mendahului gurumu. Kemudian malaikat Jibril memalingkan kepalanya ke atas golongan orang yang telah menunaikan haji dengan lillahi ta'ala, karena golongan tersebut juga ingin mengawali memasuki ke dalam syurga Allah. Kemudian malaikat Jibril menanyakan pada golongan yang telah menunaikan ibadah haji di dalam dunia dengan karena lillah, wahai hamba-hamba Allah, apa yang telah engkau lakukan di dunia sehingga engkau ingin masuk ke dalam syurga terlebih dahulu? Mereka menjawab, wahai malaikat Jibril, kami telah menunaikan ibadah haji di masa kami hidup di dalam dunia, yang ibadah haji tersebut benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril pun menanyakan kepada mereka, wahai orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji karena Allah, dari siapakah anda mendengar fahala kelebihan yang Allah berikan bagi orang yang menunaikan haji? Golongan tersebut menjawab, wahai malaikat Jibril, kami mendengar dari ulama-ulama. Malaikat Jibril pun berkata kepada golongan tersebut, wahai orang yang telah menunaikan ibadah haji dengan karena Allah, peliharalah adabmu, janganlah engkau mendahului gurumu, janganlah engkau mendahului para ulama-ulama. Tumaila sakhi. Kemudian malaikat Jibril menanyakan kepada golongan lainnya, wahai manusia, wahai hamba Allah, kenapa kamu ingin sekali masuk ke dalam syurga terlebih dahulu? Golongan tersebut menjawab, wahai malaikat Jibril, kami telah menginfakkan harta kami di jalan Allah. Kami ikhlas, tak ada sifat riya sedikit pun pada kami. Malaikat Jibril menanyakan kembali pada golongan tersebut, wahai hamba Allah, dari siapa kalian semua mendengar kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah di jalan Allah tanpa adanya riya? Golongan tersebut menjawab, wahai malaikat Jibril, kami mendengar dari para ulama-ulama. Malaikat Jibril berkata kepada golongan tersebut, wahai orang yang dermawan, peliharalah adabmu, janganlah engkau mendahului gurumu, janganlah engkau mendahului para ulama-ulama. Tsumma yaqulul alimu. Kemudian para ulama-ulama di pintu surga berkata, ilahi ma hasaltul ilma illa bisakhawati sakhi bisababi ihsani. Wahai Tuhanku, tiadalah kami memperoleh ilmu selain dengan kedermawanan orang yang dermawan itu. Ya Allah, kami tidak jadi ulama di dalam dunia sekiranya orang-orang kaya tiada membantu kami di dalam mencari ilmu agama, sekiranya orang-orang yang berharta tidak menginfakkan hartanya kepada kami di dalam kami menuntut ilmu-ilmu syariat. Wahai Tuhan kami tidak sanggup menyebarkan ilmu-ilmu agama kalau tidak adanya kedermawanan para orang-orang kaya. Mereka telah membantu kami, mereka telah membantu murid-murid kami, mereka telah membantu tempat kami, sehingga kami para ulama leluasa di dalam menyebarkan ilmu-ilmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sadaqal alimu ya Ridwan, iftah abwabal jannati hatta yadkhula sakhiyul jannata wa haula'i ba'dah. Kemudian Allah berfirman, benarlah para ulama-ulama, wahai Ridwan, wahai malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga, bukakanlah pintu-pintu surga sehingga orang-orang yang dermawan itu masuk ke dalam syurga duluan. Setelahnya baru engkau izinkan masuk golongan-golongan lainnya. Inilah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memaparkan golongan-golongan manusia yang memasuki syurga Allah pada hari kiamat
bighairi ru'yatil hisabi wal azab, tanpa mengalami hisab dan azab. Dan semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah menjadikan kita semua salah satu dari 4 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.